Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, Zidni Ilman. Ya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah saya share di video pembelajaran bagian ketiga. Ya. Silakan bagi teman-teman yang belum menonton bagian ketiga, bisa ditonton dulu ya supaya nanti nyambung dengan materi yang akan saya sampaikan pada kali ini ya. Silakan di situ ada bagian ke-1, bagian kedua dan bagian ketiga. Bisa teman-teman lihat dulu ya. Atau mungkin nanti saya akan ditulis linknya di deskripsi ya. Link untuk video ketiga ini akan saya tulis di link deskripsi. Baik, pada video kali ini ya saya akan melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kita membahas bagaimana penulisan teks dari mulai merubah jenis huruf, merubah ukuran, dan menebalkan dan lain-lain yang ada di menu home ini ya, yang ada di bagian font. Nah, kali ini akan saya coba share tetap yang menu home, jadi tab yang akan atau fungsi-fungsi yang akan saya sampaikan adalah masih di menu home tapi di bagian paragraf. Jadi kalau kemarin di bagian font, sekarang saya akan mencoba yang di bagian paragraf ya. Nah, di sini sengaja saya tampilkan satu dokumen yang sudah saya buat ya, untuk dijadikan contoh ya. Nah, jika teman-teman sudah membuat dokumen seperti ini ya, misalkan walaupun ngetiknya masih ngasal, belum ada settingan, ya, seperti ini. Teman-teman bisa merubah format tulisan ini dengan atau mengatur paragraf dari tulisan yang teman-teman buat dengan menu yang ada di home ya, di menu home ini di bagian paragraf nih yang sebelah sini ada bagian paragraf ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai di sini ada bagian-bagian untuk perataan ya, align left, kemudian di sini ada center, kemudian ada align right, dan ada justify. Nah, perbedaannya seperti apa? Ya, kita coba lihat. Ini saya coba blok untuk paragraf yang ke-1. Kita coba yang center. Nah, maka posisinya ada di tengah-tengah. Jadi kursor itu mulai mengetiknya di tengah-tengah. Ini yang kalau teman-teman blok adanya yang center. Jadi kalau misalkan di bawah saya coba nulis baru ya. Saya coba tulis baru ini di halaman bawah. Di sini. Ya, saya coba tulis baru dengan posisi di menu paragraf ini saya klik yang menu center. Nah, maka kursor aktif ada di tengah-tengah dan ketika penulisan menulisnya mulai di tengah. Jadi, nah, saya besarkan ya. Sorry, kecil kebalik. Oke. Nah, jadi pengetikan itu mulai dari tengah. Selamat pagi semuanya. Mulai lagi dengan apa kabar. Nah, sebenarnya semuanya mulai dari kanan karena kita pilih yang center. Kalau misalkan kita blok, ya, kemudian kita pilih yang align right, maka yang di setting adalah rata kiri. Ya. Di posisi sebelah kiri yang rata. Ya. Jadi kalau dibawa ditarik dari penggaris itu, huruf di sebelah kiri itu rapih, rata nanti sampai ke bawah. Itu kalau kiri. Saya ulang, ini kiri, kemudian ini kalau tengah. Nah, akan seperti ini. Bagaimana kalau yang sebelahnya lagi, ini ada tulisan align right, maka tulisan itu ada di yang rata sebelah kanan. Jadi penulisan itu dimulai sebelah kanan. Saya coba enter. Ya, kalau pilihannya yang rata kanan. Oh.
Jadi semua kalau ngetik awalnya dari sebelah kanan dan yang ratanya rata yang kanan ya. Jadi ini perbedaannya. Saya ulang, ini rata kiri, ini center, ini rata kanan. Bagaimana dengan yang just TP ya? Yang just TP itu yang sebelahnya ya. Just TP itu rata kanan kiri, akan kelihatan jika paragrafnya penuh. Saya coba kasih contoh yang atas. Nah ini, saya coba ini yang atas, saya blok. Ya. Perhatikan, ini rata kiri, kalau kita kasih center, maka akan seperti ini. Posisi diambil tengah. Kalau saya pilih yang rata kanan, maka yang ratanya yang kanan ya. Rata sebelah kanan, sebelah kirinya tidak rata. Ya, kalau saya blok, balikin jadi rata kiri. Nah, rata kiri ya. Tapi kalau misalnya kita just TP, kita klik yang just TP ini yang paling kanan 1 2 3 4 nih yang just TP, saya klik. Saya klik just TP. Nah, ini rata ya. Jadi kanan dan kirinya rata. Kalau ini karena memang sedikit kalimat. Kalau misalkan dalam satu lembar ini banyak, maka akan rata kanan kiri. Saya coba blok yang ini misalkan. Ya, kita lihat yang 3 paragraf ini untuk perbedaannya. Ya, saya coba rata kiri. Ini udah posisi rata kiri. Kemudian posisi center. Ya, kemudian kalau posisi rata kanan, nih yang ratanya yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kirinya tidak rata. Kalau posisinya just TP, rata kanan kiri, saya coba yang rata kanan kiri. Nah, ini ya. Jadi setiap paragraf ini kanan kirinya rata. Ya. Itu yang dimaksud dengan perataan atau alignment. Jadi perataan tinggal teman-teman mau pilih yang model seperti apa. Model seperti ini boleh ya. Rata kiri yang kanannya tidak rata atau mau yang just TV. Nah, ini salah satu menu yang ada di menu home di bagian paragraf. Pengaturan perataannya ya, perataan kiri apa perataan kanan atau tengah dan sebagainya. Biasanya kan seperti halnya judul ya. Judul itu biasanya ada di tengah-tengah, maka misalkan saya untuk judul ini saya pakai yang center. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi masing-masing ada. Kemudian setelah itu, saya setelah fungsi perataan yang biasa juga harus diperhatikan adalah tentang spasi. Spasi itu jarak antara baris pertama dengan baris kedua. Jadi ada space antara baris ke-1 dengan baris kedua. Nah, itu pengaturannya dengan istilah spacing ya. Nah, ini spacing. Ada 1, kemudian ada 1,5, ada 1,5. Nah, kalau kita pilih 1,5, maka jarak atau ada space antara baris pertama dengan baris kedua lebih lebar. Ya. Kalau misalkan saya pilih yang 2, lebih lebar lagi. Jadi nanti biasanya dalam penulisan makalah atau penulisan buku suka ditentukan, kemarin kan marginnya udah ya, selain margin biasanya ditentukan spasinya. Berapa spasi yang diberlakukan di makalah atau tulisan teman-teman. Nah, pengaturan spasinya ada di sini. Ya. Jadi di sini ya silahkan pilih mau 1, mau 1,5, mau 2 ya tergantung kebutuhan atau tuntutan dari teman-teman itu sendiri. Kemudian selain spasi, ada juga pengaturan jarak antar paragraf, yaitu ada add space before paragraph sama space after paragraph. Kita coba ya dilihat. Ini saya kembalikan dulu yang spasinya normal, misalkan 1,5. Ya. Kita lihat yang paragrafnya lebih dari 1. Nah, ini ada beberapa paragraf, kita coba lihat nih. Ya. Yang kemarin dijelaskan bahwa paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat, ya, itu disebut satu paragraf. Ya. Nah, di dalam Microsoft Word, satu paragraf itu dibatasi oleh enter. Jadi kalau teman-teman ngetik tanpa enter, itu masih disebutnya saya coba enter. Ya, ini sudah enter. Misalkan saya kembali gabung, saya gabung semua.
kemudian ini juga saya gabung dulu. Nah, kemudian ini saya gabung. Nah, ini masih dianggap satu paragraf. Ya. Ini, ya, satu ini disebut satu paragraf karena tidak ada batas enter. Ya. Kemudian kalau saya enter di sini, ya di kursor yang ini setelah titik 2 saya enter. Kemudian pindah ke bawah. Nah, ini satu paragraf dan ini satu paragraf. Kemudian kita buat lagi paragraf baru, misalkan di sini, ya. Nah, jadi sudah ada 3 paragraf, ya. Saya enter lagi di sini biar jadi satu. Oke. Nah, ini anggaplah 3 paragraf yang di atas, ya. Ini ada 3 paragraf, ya. Semua ada kosong karena di sini ada enter. Nah, ketiga paragraf ini, jarak antara paragraf bisa kita rubah. Kita perhatikan yang paragraf tengah ini. Ya. Nah, antara paragraf ke-1 dengan paragraf kedua tidak ada batas kecuali spasi. Karena ini menggunakan spasinya, yang 3 ini, saya lihat spasinya berapa. Nah, spasinya 1 ya. Spasinya 1. Kemudian biasanya kan antar paragraf itu suka ada celah. Ada space kosong ya, ada ruang kosong. Maka ruang kosongnya jangan di-enter seperti ini. Ya. Word sudah punya fasilitas untuk memisahkan antara paragraf 1 paragraf kedua biar otomatis. Jadi kita tidak nanti setiap paragraf kita enter, setiap paragraf kita enter. Tapi dengan cara misalkan ya, kita di sini yang tadi masih space yang tadi. Di sini ada add, nah ini ada ya, ada add space before paragraph, ada add space after paragraph. Kita coba dulu yang add space before paragraph. Jadi memberikan space sebelum paragraph. Nah, yang tadi nah ini. Sekarang ada jarak nih antara paragraf ini, ada ruang kosong. Ruang kosongnya itu milik siapa? Tadi di sini ada pilihan space before paragraph. Ya. Jadi miliknya ini. Nah, ini. Kalau di blok yang bawah, paragraf yang bawah, ini ada ruang. Ruang ini adalah milik yang ini karena ada space before paragraph. Ya. Tapi kalau saya blok yang ini, nah, di atasnya ada space, tapi ke bawahnya nggak ada. Bloknya itu nggak ada. Saya coba bandingkan misalkan kalau yang ini saya kasih add space after paragraph. Nah, sekarang ada space ya. Bloknya teman-teman bisa perhatikan di sini ada space. Jadi selain mengatur spasi, juga mengatur apakah setiap paragraf mau dikasih space atau tidak. Kalau misalkan tidak, ya kita remove lagi, klik remove. Yang ini juga sama, kita klik remove. Ya, sehingga nanti tidak ada lagi space antar paragraf. Kita remove. Nah, akan kembali lagi ke semula. Ya, kecuali spasinya. Semua saya coba. Ya, ini remove. Nah, ini balik lagi ke semula. Ya. Jadi itu yang pertama adalah masalah alignment, kedua masalah spasi dan space antar paragraf, jadi jarak antar paragraf. Kemudian yang ketiga, di sini ada yang namanya decrease indent, jadi saya akan ngebahas masalah ini, kan kemudian ada increase indent. Tujuannya apa? Ada decrease indent. Nah ini, saya kasih contoh, ya, ini yang seperti ini. Ya. Kalau saya klik increase indent, maka dia akan ada ruang kosong di sebelah kirinya. Ya, saya klik dalam satu paragraf ini. Nah, dia akan maju satu paragraf ke bagian dalam. Kalau misalkan diklik satu lagi, dia nambah lagi. Jadi ada ruang kosong di sebelah kirinya, ya. Ada ruang kosong, itu namanya increase. Jadi kita tidak menggunakan, kalau kembali lagi, ya, menggunakan decrease yang sebelah kirinya. Decrease, dia akan balik lagi ke semula. Jadi kita jangan menggunakan, misalkan pakai, biasanya yang belum paham, dalam keyboard itu pakai menu spacebar. Ketik, ini biar bergeser ya. Itu menjadi nanti kalau pengeditan akan semakin repot. Ini sudah ada fasilitasnya. Jadi kita bicara masalah indent, ya saya ulangi lagi indent. Ada increase indent untuk menambah indent, ya.
ada decrease indent untuk kembali. Kemudian untuk masalah indent itu ada yang di penggaris atau di rule ini, teman-teman bisa perhatikan nanti ya. Di rule ini ya. Ada yang seperti segitiga ini ya. Ini untuk indent, sama untuk indent, tapi ada indent yang untuk atas dan indent untuk baris atas paragraf. Kita lihat ya, seperti ini saya blok. Satu paragraf ini saya blok. Ya. Atau tidak usah diblok juga nggak masalah, karena ini cuma satu. Nah, ini ada, kalau sudah tanda aktif kursornya ada di sini, di segitiga yang atas, di sini kalau dideketin, first line indent. Jadi, kalau tadi menggunakan ini adalah indentnya satu paragraf, dimasukkan semua, ya. Kalau menggunakan ini, menggunakan tanda titik segitiga di garis paling pojok, ya, teman-teman bisa lihat, first line indent, kita klik, kemudian kita tarik. Nah, ya. Ini menandakan bahwa baris pertama masuk sekitar 2 inci. Ya. Kalau misalkan ditarik, ini 1 inci. Ya. Tergantung aturannya. Nah, kalau misalkan kita blok semua, ya, blok semua materi ini kita blok, kemudian sampai sini ya, kemudian kita tarik yang indent ini, maka baris pertama setiap paragraf akan masuk ke dalam, ya, sesuai dengan settingan ini. Kita tarik, tekan, kita tarik. Nah, kalau kita perhatikan, semua awal paragraf akan ke depan. Ya, perhatian ya, khusus awal paragrafnya saja. Ya, semua awal paragraf masuk ke bagian dalam. Ya, setiap pada awal paragraf. Ya, saya batalkan dulu. Ya, untuk contoh aja ini. Nah, ini kembali. Nah, bagaimana kalau yang bawah? Yang bagian bawah itu adalah saya pilih ini, kemudian yang bawah saya tarik. Nah, kalau yang bawah ini tulisannya itu bukan first tapi left indent. Jadi sisanya dalam satu paragraf itu baris ke-1 nggak bergeser, baris kedua dan sampai terakhir bergeser masuk ya. Ini yang dimaksud dengan left indent. Nah, kalau saya tarik lagi, nah balik ya. Saya tarik. Nah, cuma baris pertamanya nggak ikut karena baris pertamanya adalah first indent. Misalkan baris pertamanya saya tarik di sini. Ya. Baris keduanya saya tarik ke sini. Nah, akan seperti itu. Ya, tergantung settingannya. Jadi kalau sudah setting seperti ini akan otomatis setiap paragraf seperti itu. Kita coba lihat ya. Sekarang kita balikin lagi ke awal. Saya blok lagi semua. Ya, saya blok lagi semua. Kemudian saya yang left indentnya yang saya tarik. Yang first indentnya tetap di awal. Nah, jadi format settingannya akan seperti ini. Garis kedua paragraf akan masuk ke bagian dalam, jadi ada celah. Sementara paragraf ke-1-nya atau baris paragraf ke-1-nya tidak ada. Ya, kalau seperti itu. Bisa balikin lagi semula. Nah itu, jadi ada menu di dalam paragraf itu. Pertama tadi masalah justify, masalah alignment ya, rata kiri, rata kanan, kemudian spasi, dan ada masalah indent. Kemudian selain indent juga ada yang namanya ini ya, bullet, dan ada yang namanya numbering. Jadi kalau bullet misalkan saya bikin di sini di bawah saja sebagai contoh ya. Kita bikin di tempat yang kosong. Apapun bedanya bullet dan numbering ya. Kita tulis di sini, kita rata. Ya. Misalkan kita misalkan ada beberapa, misalkan WhatsApp, Instagram, enter lagi,
kemudian TikTok, ini nama-nama medsos, kemudian Facebook. Ya, ada 4. Nah, ini kita blok. Nah, kalau bulat itu menggunakan, jadi bisa, nah ini bulat ya. Jadi mau pakai titik atau bulatnya misalkan mau pakai checklist, jadi sebelahnya ada bulat ya. Kemudian mau seperti ini ya, ini menggunakan bulat. Kalau menggunakan numbering ya, nah ini numbering library bisa dengan angka 1 seperti ini ya, bisa dengan 1 pakai kurung ya, bisa pakai angka Romawi, bisa pakai A, B, C, D. Jadi kalau nanti sudah D, kalau saya enter lagi ke bawah, udah otomatis dia akan nambah. Tuh langsung ya. Misalkan di sini Twitter, enter lagi udah langsung F. Ya. Sama semua. Jadi nanti kemudahannya jika pakai numbering seperti itu, ya, kalau misalkan mau pakai bullet, tergantung kebutuhan ya. Mau menggunakan bullet, silakan. Mau menggunakan numbering juga silakan. Ini bullet bisa banyak library-nya ya. Ada yang titik begini, ada yang titik kosong, ada yang kotak, ada yang berwarna, ada yang berupa ini, ya ada yang berupa panah, dan ada yang berupa checklist ya. Kalau numbering juga sama ya, bisa berupa A, B, C, D seperti ini, bisa Romawi ya. Kemudian bisa Romawi besar, Romawi kecil, ya, seperti banyak sekali. Formatnya tergantung kebutuhan ya. Jadi itu untuk video kali ini mungkin saya baru menjelaskan tentang alignment, kemudian spacing, ya, kemudian indent, ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita akan bahas tentang heading, ya. Heading ini berfungsi nanti salah satunya untuk selain rapi, dia akan berfungsi untuk membuat daftar isi secara otomatis, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup di sini. Nanti kita lanjut lagi di video yang akan datang. Kita bahas masalah heading dan daftar isi otomatis. Ya, bagi teman-teman yang tertarik, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar pada saat nanti ada video baru teman-teman ternotifikasi. Dan jika ini dianggap bermanfaat juga, silakan teman-teman share ke rekan yang lain atau ke saudara. Mudah-mudahan menjadi amal juga buat teman-teman dengan membagikan ilmu ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.